Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Gesmi Sitanggang dalam program VVIP. Dan tokoh VVIP kita kali ini adalah Kepala Badan Standarisasi Nasional, yaitu Bapak Kuku S. Ahmad. Halo, apa kabar Pak Kuku? Baik, Mbak Gesmi, sehat. Ya, aktivitasnya untuk akhir-akhir ini selama pandemi apa aja nih Pak? Ya kan BSN sebagai bagian dari lembaga pemerintah, kita mengikuti aturan pemerintah, ada protokol kesehatan, ada juga ketentuan work from home, work from office. Jadi saya pribadi kira-kira dalam seminggu 5 hari ya, 3 sampai 4 hari saya ada di kantor. Biasanya 1 atau 2 hari saya work from home dari rumah. Nah, ada tips nggak Pak untuk tetap produktif di masa pandemi saat ini? Ya, saya rasa kuncinya protokol kesehatan ya, kita harus disiplin ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetapi tentu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita perlu stamina yang baik ya. Jadi makan harus cukup. Cukup dalam arti cukup gizi, tidak harus cukup jumlah. Nanti kalau terlalu banyak juga kita bisa obesitas ya. Kemudian selain makan yang cukup, istirahat yang cukup juga harus seimbang. Dan itu saya lakukan juga, dan olahraga ringan lah secara teratur. Olahraga ringan yang biasanya di jalan seperti apa? Saya itu olahraganya sebenarnya yang utama hanya jogging, Mbak Gesmi. Jogging, tetapi saya juga punya sepeda statis sebetulnya. Oh, sepeda statis ya. Bukan anak goes bukan, kayak bukan, lagi tren ya, sekarang bukan. ini Pak Ku. Jadi saya lebih banyak bersepeda di rumah, di tepi kolam ikan gitu sambil memandang ikan koi gitu. Itu juga meningkatkan imunitas kelihatannya itu buat saya ya. Tapi ada kekhawatiran sendiri nggak sih Pak Kuku untuk melakukan program-program kerja misalnya untuk bertemu seperti itu dengan rekan-rekan kerja lainnya dalam masa pandemi saat ini? Pasti, karena virus COVID-19 kita tahu sangat mudah menular dan kita harus menjaga diri kita masing-masing. Kita juga tidak tahu siapa yang terinfeksi, siapa yang sehat. Biasanya saya punya prinsip setiap bertemu dengan orang, setiap yang kita temui itu ya mungkin beliau atau dia itu terpapar tetapi dia kuat, gitu, imunitasnya kuat sehingga kemudian tidak ada gejala yang kemudian kita sering dengar istilah apa? OTG ya, OTG. Jadi saya rasa jaga jarak penting, menghindari kerumunan juga penting. Mengurangi belanja ke mall ya, jadi lebih hemat pengeluarannya. Mengurangi belanja ke mall ya, itu salah satunya. Tetapi online-nya jadi tambah banyak nih. Online-nya tetap ya Pak, malah sekarang kan karena online itu gencar di mana-mana, lebih gampang dan kita bisa lakukan seperti itu ya. Untuk sistem kerjanya sendiri di BSN ini bagaimana Pak? Apa yang berubah dari masa sebelum pandemi dan lagi pandemi saat ini? Ya, saya meminta kepada seluruh teman-teman di BSN karena kita sudah berjanji untuk mencapai terhadap capaian atau target capaian kinerja. Terutama tahun 2020, maka walaupun kita sebagian waktu kita bekerja dari rumah, tetapi kinerja dalam arti pencapaian target tidak boleh berkurang. Nah, itu ternyata berkah juga, belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi, kita bisa bekerja dari rumah, kelihatannya waktunya malah lebih banyak. Jadi kita tahu kita biasanya mengadakan rapat ya dengan virtual ya, online, mungkin aplikasi Zoom dan sebagainya. Bahkan BSN salah satu program utamanya kan terus-menerus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya SNI. Dengan adanya pandemi, kita tuh bisa melakukan apa istilahnya webinar ya. Webinar yang frekuensinya sangat sering dan saya rasa mengcover banyak sekali masyarakat
dari berbagai level, level ekonomi maupun level intelektualitas. Jadi saya rasa ini sangat ada berkahnya juga, blessing di balik kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya, jadi kita tidak melulu hanya melihat dari aspek negatifnya, ya. dan sekaligus juga memang ini mengajarkan walaupun banyak pembatasan tidak membatasi kreativitas, seperti itu ya Pak Kuku. Ya, Pak Kuku, untuk akhir-akhir ini ada program apa nih yang lagi gencar dilakukan oleh BSN sendiri? Sebetulnya kita karena bagian dari pemerintah, prioritas kita tentu pertama kesehatan, yang kedua ekonomi ya. Jadi kita hidup sehat, tetapi harus tetap produktif. Ya. Nah, kemudian kalau hidup sehat, kita mengikuti atau kesehatan kita mengikuti program pemerintah. Tadi diantaranya protokol kesehatan, tetapi dalam kapasitas fungsinya sebagai badan standarisasi di Indonesia, maka kita juga memberikan kontribusi untuk menyusun atau menerbitkan standar nasional Indonesia SNI yang untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini dari sisi kesehatannya. Tetapi dari aspek bahwa kita tetap harus produktif, ya, maka kita tahu, saya rasa andalan pertumbuhan ekonomi kita utamanya adalah UMKM juga. Ya, betul. UMKM konon jumlahnya mungkin sekitar 64 juta, itu 95% lebih tenaga kerja kita ada di sana, maka UMKM harus tetap jalan. BSN kecil perannya, Mbak, karena memang organisasinya tidak besar, sumber dayanya tidak besar, tapi kita tetap melakukan itu. Salah satu yang menjadi prioritas adalah memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah selama pandemi ini tetap bisa berjalan. Apabila mereka memerlukan standar nasional Indonesia, kita pastikan BSN bisa memfasilitasi. Ya. Nah, sebenarnya Pak Kuku bisa jelaskan sebagai Kepala BSN, seberapa urgensikah sebuah jasa atau produk untuk memiliki standar nasional? Ya, sebetulnya standar, kalau di Indonesia kita punya standar nasional Indonesia, salah satu fungsinya adalah untuk perlindungan, ya, perlindungan masyarakat dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan. Fungsi yang lain adalah mendorong daya saing. Jadi sebetulnya ketika berbicara tugas BSN dengan prioritas pemerintah pada saat masa pandemi ini, dua-duanya masuk. Kita fokus kepada kesehatan karena memang fungsi standar adalah untuk perlindungan, tetapi kita juga harus tidak melupakan pertumbuhan. Ya. Jadi kita tetap produktif karena kita harus tetap bisa berkegiatan secara ekonomi. Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan standar itu sendiri, apa sih Pak kriteria yang harus dipenuhi dari produk maupun jasa tersebut? Ya. Jadi SNI itu adalah isinya persyaratan, ya. Persyaratan yang bisa itu persyaratan produk, barang, ada persyaratan untuk jasa, ya, dan sebagainya. Banyak. Kita punya sekarang itu sekitar 11.000 lebih SNI yang sifatnya valid untuk digunakan, yang masih aktif. Tetapi memang dari 11 ribuan SNI hanya sekitar mungkin separohnya, 6 ribuan yang berkaitan dengan barang, ya, produk. Ya, mereka barang atau jasa ketika akan mendeklar atau ketika akan dideklar bahwa sudah memenuhi standar, sudah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, maka pertama ada banyak kasus yang kita hadapi nih di lapangan faktanya. Ada yang produsen barang memproduksi suatu barang ingin mendapatkan SNI, persyaratan SNI-nya sudah tersedia. Itu gampang loh, SNI-nya sudah tersedia. Kita dorong mereka menerapkan, artinya kita perlu mengenalkan kepada mereka yang namanya SNI, misalnya SNI helm lah, ya. Helm kan sempat viral, ya. Seperti ini, maka cara menerapkannya seperti ini. Tetapi untuk mendapatkan formal boleh menggunakan tanda SNI harus melalui proses sertifikasi, ya namanya, yang diajukan kepada lembaga sertifikasi produk
yang oleh peraturan perundangan kita di Indonesia, lembaga sertifikasi produk itu harus yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi artinya suatu industri ketika ingin mendapatkan tanda SNI, datang ke suatu lembaga sertifikasi produk yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, oleh BSN sebenarnya, melalui Komite Akreditasi Nasional.